Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sami'a istighfara man wa du'a man fawqal ardi liman tahtal ardi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin alladzi man zarahu ba'da mautihi kaman zarahu inda hayatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nadzin rahimakumullah, kita sebagai seorang nahdhiyin atau orang-orang ahlu sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama tak lepas dari yang namanya adalah ritual tahlil, yang mana dalam permasalahan tahlil mempunyai problematika yang dipermasalahkan oleh sebagian orang yang tidak sependapat dengan kita. Tapi apapun itu, esensi daripada tahlilan adalah ikhda'us sawab, memberikan pahala kepada orang-orang yang telah meninggal. Lagi-lagi admin sampaikan, untuk argumentasi sampai atau tidaknya ikhda'us sawab, memberikan satu pahala kepada orang yang telah meninggal pada kesempatan yang lain. Dalam hal ini admin akan fokus dalam pemberian satu informasi bahwa dalam tahlilan itu ada beberapa komposisi ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang dibaca, semisal suratul Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Muawwidatain, kemudian awali suratul Baqarah, ayat kursi dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih itu adalah surat-surat tersebut, bukan surat-surat yang lain, atau dimasukkan surat-surat yang lain dalam masalah tahlilan, semisal At-Takasur, kemudian Al-Lahaq, Tabarok dan lain sebagainya. Lah, ini satu pertanyaan yang mungkin kita ingin tahu dan Anda sedang mencari tahu, dan semoga apa yang akan admin sampaikan ini bermanfaat. Jangan sampai di skip, simak sampai selesai biar tidak gagal faham. Ini admin ambil dalam kitab At-Tahlil wa Fawa'iduhu fi bayani wusulis sawab was sadaqati wa du'a'i 'alal amwat wa fadli ziyarati wa tawassuli wa fadhili kalimatin thayyibah. Halaman 13 menyebutkan bahwa pemilahan suratul Fatihah dalam masalah tahlilan, komposisi tahlilan, ternyata di sini ada seorang ulama yang berpendapat bahwa qala al-Fakhrur Razi qala ba'dul akabir. Imam Fakhrur Razi berkata bahwa sebagian para pembesar ulama itu mengungkapkan bahwa fi hadis surati, dalam masalah surat Ikhlas, dalam masalah suratul Fatihah, dalam masalah suratul Fatihah alfu khosiyatin, mempunyai 1000 kekhususan dohiratin yang tampak, wa alfu khosiyatin, dan 1000 kekhususan batinatin yang tidak tampak. Artinya ketika kita membaca suratul Fatihah, kita mempunyai 2000 kekhususiyah atau keutamaan yang fa insyaallah semua itu akan bermanfaat bagi kita, apalagi ketika hal itu di ihda'us sawab atau diberikan hadiah bacaan suratul Fatihah kepada orang yang telah meninggal. Insya Allah akan memberikan dampak yang sangat positif, kemanfaatan yang luar biasa bagi mereka yang telah mendahului kita. Itu yang pertama adalah suratul Fatihah. Kemudian komposisi kedua dalam masalah tahlilan adalah suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas ini sering dibaca oleh para imam atau oleh orang yang tahlilan sebanyak 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang 10 kali. Lantas, kenapa yang dipilih itu adalah suratul Ikhlas? Di sini dikatakan bahwa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan, didapat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man qara'a qul huwallahu ahad marratan, barang siapa membaca suratul Ikhlas 1 kali saja, falahu sawabu sulusil Quran, maka baginya dia memperoleh pahala 1/3 Al-Quran.
Wa man qara'a qul huwallahu ahad marrataini, dan barang siapa membaca suratul Ikhlas 2 kali, falahu sawabu sulusail Qur'ani, maka baginya mendapatkan pahala 2/3 Al-Qur'an. Kemudian wa man qara'a qul huwallahu ahad salasa marratin, barang siapa mau membaca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali, falahu sawabu jami'il Qur'ani, maka baginya memperoleh pahala kesemuaan ketika membaca Al-Qur'an. Wa an Mu'ad bin Jabal wa Anas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad asra marratin, barang siapa yang mau membaca suratul Ikhlas asra marratin sebanyak 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan istana untuknya kelak di surga. Itu kenapa dalam komposisi tahlilan yang dipilih adalah suratul Ikhlas, ternyata mempunyai fadhail keutamaan yang luar biasa ketika kita mau membaca suratul Ikhlas. Itu yang kedua. Kemudian komposisi tahlilan yang selanjutnya adalah suratul muawwidatain, yaitu Al-Falaq dan juga An-Nas. Kenapa dipilih kedua surat tersebut? Ini mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ala ukhbiruka bi afdhala ma ta'awwadha bihil muta'awwiduna, wahai Ibnu Abbas, apakah saya tidak memberikan kabar terhadapmu tentang lebih utamanya bagi mereka orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah? Qala, Ibnu Abbas berkata, bala, ya Rasulullah. Qala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Qul, ucapkanlah atau bacalah, yaitu 2 surat Al-Falaq dan juga An-Nas. Artinya kedua surat Al-Mu'awwidatain ini adalah 2 surat yang direkomendasikan oleh beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perlindungan. Yang namanya perlindungan itu dari segala apapun bentuknya yang bisa mencelakai atau menimpah kita semua. Artinya ketika kita semua ingin terhindar daripada musibah, terhindar daripada sesuatu yang kita tidak inginkan, hendaklah kita memperbanyak membaca suratul muawwidatain, yaitu surat Al-Nas dan juga surat Al-Falaq. Itu yang nomor 3. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah orang yang tahlil biasanya membaca awal suratul Baqarah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai akhirnya. Kemudian dilanjutkan lagi, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ayat kursi. Kemudian ada yang menambahi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah, sampai selesai. Kemudian ditambahi lagi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai selesai. Kemudian ditambahi lagi, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai selesai. Kenapa orang-orang ahli sunnah wal jamaah, orang Nahdliyin, memilih komposisi awal suratul Baqarah, ayat kursi, dan dilanjutkan ayat-ayat yang telah admin sebutkan tadi? Ini mengikuti
daripada rekomendasi para ulama, tentunya daripada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh Wakhraja Ibnu Sunni an Abi Qatadah, diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi wa khawatima suratil baqarati indal karbi, barang siapa yang mau membaca ayat kursi dan juga akhir daripada suratul baqarah ketika dalam keadaan susah, a'anallahu ta'ala, maka Allah akan menolong orang tersebut ketika dalam kesusahan. Intinya orang yang lagi terkena musibah, orang yang lagi terkena musibah berupa kematian atau yang lain sebagainya, atau merupakan rasa syukur agar semakin ditolong oleh Allah dalam tahlilan membaca awal suratul baqarah sampai akhirnya suratul baqarah, dengan dasar bahwa barang siapa yang mau membaca ayat kursi dan akhirnya surat al-baqarah, maka Allah akan memberikan pertolongan terhadap orang tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi, yaitu masih banyak itu ya argumentasi tentang rangkaian dalam suratul baqarah, ayat kursi dan lain sebagainya. Ini admin persingkat saja. Kemudian orang-orang tahlilan ketika dalam pembacaan akhirnya suratul baqarah, biasanya orang-orang yang tahlilan akan irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Kenapa ini diulang-ulang dan itu dipilih? Dalam kitab ini disebutkan irhamna ya arhamar rahimin, hadza du'aun, ini adalah merupakan satu doa, yukra'u sab'ata marratin, yang dibaca sebanyak 7 kali. Kenapa? Liyanala rahmatan, supaya kita semua mendapatkan rahmat Allah. Amin Allahumma amin. Itu alasannya. Diulang sampai 7 kali. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika sudah selesai irhamna ya arhamar rahimin, seorang yang tahlil mengucapkan innama yuridullahu liyudhiba ankumul jazza ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira, dalam surat Al-Ahzab. Kemudian dilanjutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, dalam surat Al-Ahzab juga. Hadzani al-ayataini, 2 surat ini itu adalah sebuah satu rangkaian ketika orang akan membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau seorang yang tahlil itu menambah lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli afdhalas sholati ala as'ati makhluqatika nuril huda sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa maidata kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Itu yang biasanya terbaca. Kalau tentang masalah fadhailus sholawat kita sudah maklum ya, maklum doruri. Begitu agungnya ketika seseorang mau membaca sholawat kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini argumentasinya banyak sekali tentang masalah sholawat. Ini sengaja admin persingkat supaya mencukupi materi yang admin sampaikan terkait tentang komposisi masalah tahlilan. Kalau masalah fadhailus sholawat, insya Allah para subscriber, para netizen sudah maklum dan sangat tahu bahwa keutamaan membaca sholawat adalah sangat besar. Maka bacalah sholawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian rangkaian tahlil yang selanjutnya atau komposisi tahlil yang selanjutnya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Keduanya dalam surat Al-Imran dan juga surat Al-Anfal. Bahwasanya kenapa dipilih daripada kedua ayat ini, inna hadainil ayataini, kedua ayat ini lahuma khawasun katsiratun, mempunyai kekhususan yang sangat banyak sekali, wa fadhailu syahirah, dan mempunyai keutamaan yang sangat masyhur, la ya'lamu bi haqiqati ma ikhtauta alaihi min asrari illallah, dan tidak ada yang tahu hakikat daripada keutamaan kedua ayat ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah alasan kenapa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu juga disertakan dalam pembacaan tahlil, karena memang kedua surat ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu dalam tahlil mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Hal ini kenapa? Didasari atas hal apa dalam tahlilan diikut sertakan, yaitu kalimah la haula wala quwata illa billah. Ini disebutkan dalam kitab ini, qolal Imamu Ahmad fil Musnad haddatsani Abi Sana Abdurrahman Sana Hammad bin Salamah an Atha ibn Sa'ib an Abi Razain an Mu'ad an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ala adulluka ala babin min abwabil jannah, apakah saya tidak menunjukkan terhadapmu satu pintu dari beberapa pintunya surga? Qala, maka sahabat Mu'ad berkata, wa ma huwa, apa itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi berkata, la haula wala quwata illa billah, wa hadza sahihun, dan ini adalah hadis yang sahih. Itulah salah satu alasan kenapa dipilihnya kalimat la haula wala quwata illa billah dalam rangkaian tahlil. Kemudian yang selanjutnya dalam tahlilan tidak akan lepas yang namanya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tahu bahwa kalimat tersebut merupakan bentuk permintaan ampun seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu istighfar. Yang bagi istighfaru qabla dzikri, maka sebaiknya tetap meminta ampun kepada Allah sebelum melaksanakan zikir. Bila ilaha illallah liyakuna taiban anid dzunubi qabla dzikri bihi li'annahu qalbut tahlil, supaya orang yang zikir tersebut adalah merupakan satu bentuk orang yang tobat dari beberapa kesalahannya sebelum dia melaksanakan zikir. Dan kita tahu, dan Armin tidak akan sampaikan banyak sekali tentang masalah istighfar, bahwa istighfar meminta ampun kepada Allah adalah kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kalau masalah argumentasinya dalam kitab ini banyak sekali, cuma sengaja admin persingkat ya. Kemudian dalam tahlilan biasanya juga disampaikan atau diungkapkan satu kalimat, nawaitu dzikra taqarruban ilallah wa khurujan min jami'il ma'asi, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud, dan seterusnya. Tentunya kita orang Islam sudah sangat maklum bahwa kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah satu bentuk kalimat yang luar biasa ketika orang yang mau membaca, mau berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah muwahhid lillah, maha isah kepada Allah,
itu adalah hal yang sangat luar biasa dan kalimat yang luar biasa. Siapapun yang membaca kalimat tersebut akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Amin Allahumma amin. Tentang masalah kalimatun thayyibah la ilaha illallah, ini juga argumentasinya banyak sekali, sehingga kalau hal yang sudah maklum bahwa kalimatun thayyibah la ilaha illallah adalah sangat luar biasa tentang manfaat dan juga keutamaan, admin tidak sampaikan, walaupun di sini banyak sekali karena untuk menyingkat waktu ya, menyingkat waktu supaya tidak terlalu panjang dalam penyampaian materi komposisi masalah tahlilan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah orang yang tahlilan biasanya mengungkapkan atau mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apa dasarnya orang-orang ahli sunnah wal jamaah, orang Nahdlatul Ulama melantunkan tahlilan menyertakan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim? Ini diterangkan qala al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari berkata haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Ibnu Fudail an Umarah an Abi Zar an Abi Hurairah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahil azim subhanallah wahdahu wa fi riwayatin subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Hadza sahihun, hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa ketika seseorang mengucapkan dua kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim adalah dua kalimat yang sangat ringan dalam lisan ketika diucapkan, tapi saqilatani fil mizan, sangat berat ketika itu akhlak di timbangan. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat tersebut adalah dua kalimat yang sangat disenangi oleh Allah. Itulah alasan kenapa dalam ritual tahlil, komposisi tahlil dipilih dari beberapa macam ayat Al-Quran, kalimat, sholawat, istighfar dan lain sebagainya, semuanya didasari dengan fadhil, beberapa keutamaan dan kemanfaatan yang insya Allah semua itu jika dilakukan dengan baik, semua itu jika dilakukan dengan ikhlas sebagaimana yang kita lakukan orang-orang nahdlin, adalah sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, apalagi ketika dalam ritual tahlil yang sebagaimana saya awal sampaikan merupakan esensinya adalah ihda'us shawab, memberikan satu pahala kepada orang yang telah meninggal, itu dihadiahkan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Betapa bergembiranya mereka mendapatkan pahala dari bacaan-bacaan yang mana bacaan-bacaan yang telah disampaikan tersebut mempunyai keutamaan yang luar biasa bagi orang yang mau membacanya. Subhanallah, itulah salah satu alasan kenapa dipilihnya suratul Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Muawwidhatain, awali suratul Baqarah, ayat kursi, kemudian sholawat, istighfar, kalimatun thayyibah, kemudian yang terakhir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dalam ritual tahlil. Semoga apa yang admin sampaikan bermanfaat, dan semoga bagi mereka yang tidak sependapat dengan kita diberi petunjuk oleh Allah. Amin Allahumma amin. Apapun itu, semua yang kita lakukan adalah berdasarkan argumentasi yang insya Allah kesemuaan itu adalah baik dilakukan dan tidak mukhaliful syar'i, tidak sampai nulayani, istilahnya mukhalif, berbeda dengan syara' atau yang tidak dianjurkan dengan syara'. Dari admin, apa yang admin sampaikan semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.